sekali, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu berita yang sangat viral dalam beberapa hari terakhir di jagat media sosial Indonesia, yakni soal bentrokan dua institusi negara, institusi keamanan negara, yakni bentrokan Kopassus versus Brimob yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November di Mimika, Papua. Ini ada berita yang ingin saya bacakan. Jadi bentrokan itu diduga hanya karena masalah sepele. Jadi saya akan bacakan berita ini dari dilansir dari Detik News. Jakarta, personel TNI dari Satgas Nanggala Kopassus terlibat bentrokan dengan personel Polri yang tergabung dalam Satgas Amole Brimob di Kabupaten Mimika, Papua. Kejadian itu dipicu karena kesalahpahaman mengenai urusan rokok. Jadi luar biasa. Hanya karena masalah rokok kemudian dua institusi penegak hukum atau aparat negara kita kemudian saling bentrok. Tapi bukan kali ini saja. Jadi nanti di akhir saya akan memberikan pandangan saya mengenai dua institusi negara tersebut. Jadi saya akan lanjut bacakan berita ini. Pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, bertempat di Raigekam, Pos RCTU Mile 72, tepat di depan Mes Hall, Timika, Papua, telah terjadi kasus kesalahpahaman antara personil Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole. Ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal saat dimintai konfirmasi Senin 29 November 2021. Kamal mengungkapkan bentrokan itu terjadi karena rokok. Awalnya ada 6 anggota Satgas Amol Kompi 3 yang sedang berjualan rokok di sekitar pos. Kemudian sekitar 20 personil Kopassus datang dengan maksud membeli rokok yang mereka jual. Namun anggota Kopassus komplain mengenai harga rokok itu. Kesalahpahaman tersebut berawal dari 6 personil Satgas Amol Kompi 3 yang berada di pos RCTU Raigekam Mile 72 yang sedang berjualan rokok. Selanjutnya tiba personil Nanggala Kopassus sebanyak 20 orang membeli rokok dan komplain mengenai harga rokok yang dijual personil Amole Kompi 3 penugasan, tuturnya. Setelah itu Kamal menjelaskan anggota Kopassus melakukan pengeroyokan terhadap 6 anggota Brimob tersebut. Mereka menggunakan benda tumpul dan tajam dalam pengeroyokan. Selanjutnya pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap 6 personel Amole Kompi 3 penugasan, ucap Kamal. Kamal menyatakan bentrokan itu hanya kesalahpahaman. Ya memang selalu begitu. Jadi ketika ada gesekan-gesekan prajurit atau aparat negara di lapangan, kemudian selalu dalilnya itu diungkapkan ke publik bahwa itu hanya kesalahpahaman. Padahal ya menurut saya bukan hanya itu. Tidak sesederhana itu kita melihatnya. Nanti saya akan berikan pandangan saya di akhir. Jadi saya menganalisa ini adalah kejadian yang menurut saya sangat memprihatinkan dan sangat serius persoalan bangsa ini sebetulnya. Salah satu. Namun, para anggota yang terlibat dalam bentrok tetap diproses disiplin, yaitu urusannya instansi masing-masing. Karena masing-masing memiliki hukum prajurit dan di TNI misalnya hukum prajurit dan juga di kepolisian. Pimpinan masing-masing setelah menerima laporan langsung berkoordinasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Saat ini permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai. Selanjutnya tindakan disiplin terhadap mereka yang terlibat perkelahian akan tetap dilakukan, katanya. Pasca kejadian tersebut, situasi di Kabupaten Mimika khususnya di Raigekam, Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mes Hall, Timika, Papua, aman dan kondusif. Ya, itulah berita yang dilansir dari Detik News tadi. Jadi kejadian soal gesekan-gesekan dengan aparat TNI dan Polri ini sebetulnya bukan kali ini saja terjadi. Jadi sudah sering terjadi dan
itu kemudian selalu disederhanakan oleh para pimpinan dua institusi penegak hukum ini bahwa aparat negara ini bahwa itu hanya karena kesalahpahaman. Padahal menurut saya tidak sesederhana itu. Jadi soal kemudian selama ini yang digaung-gaungkan, katakanlah misalnya Panglima TNI atau Kapolri soal sinergitas TNI Polri itu hanyalah terjadi di kalangan atas, di pimpinan atas, tetapi tidak kemudian di prajurit-prajurit bawah. Inilah yang kemudian kerap terjadi gesekan itu. Mungkin saja ada faktor utama. Jadi mungkin ada faktor utama yang kemudian membuat dua institusi aparat negara ini kerap bergesekan. Coba kita bayangkan, dalam 3 hari terakhir ini misalnya, itu ada 3 kejadian yang melibatkan aparat negara. Pertama, soal yang kasus yang viral juga itu di Ambon itu, di mana 2 personil Satlantas Kepolisian berkelahi dengan salah satu anggota TNI. Kemudian ini yang terjadi di Papua. Dan yang terakhir saya baca di media itu soal prajurit Angkatan Laut bentrok, marinir Angkatan Laut bentrok dengan Angkatan Darat di Batam. Dan jauh sebelum itu kerap terjadi hal seperti ini. Jadi omong kosong itu soal kemesraan TNI Polri itu mungkin hanya terjadi di kalangan atas saja. Makanya kita berharap Polri ini atau juga TNI ini tidak usah terlalu jauh diseret ke dalam politik. Jadi biarkan mereka fokus saja membenahi institusi masing-masing sebagaimana tugasnya sudah jelas, yakni TNI menjaga kedaulatan negara dari ancaman musuh dari luar dan Polri sebagai pengayom atau menjaga ketertiban masyarakat. Ya, itulah harusnya yang kemudian dilakukan oleh polisi dan TNI. Jadi masing-masing saja. Sayangnya saya selama ini melihat kerap TNI Polri ini kerap diseret-seret masuk ke dalam dunia politik, kepentingan politik untuk membackup kekuasaan. Itulah yang seharusnya tidak boleh. Karena pengalaman di zaman Orde Baru. Kenapa kemudian kalau saya pernah membaca soal sejarah. Karena sejarah berpisahnya kenapa ABRI ini kemudian atau TNI dan polisi ini kemudian dipisah. Karena dulu itu waktu zaman Orde Baru itu dikenal ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi TNI dan polisi itu masih gabung. Kemudian setelah reformasi tahun 1999 pasca reformasi itu kemudian mulai wacana dilakukan untuk pemisahan TNI Polri. Tapi menurut almarhum Profesor Jacob Saetapi yang sudah meninggal beberapa bulan lalu itu bahwa usulan soal pemisahan TNI Polri ini sudah disampaikan oleh Saetapi, Profesor Saetapi pada tahun 1993. Ya, begitu. Ditulis dalam bukunya beliau. Kemudian 1999 kalau tidak salah itu Pak Habibie waktu itu memindahkan Polri ke Hankam, Departemen Pertahanan, Keamanan dan Pertahanan. Ya. Nanti kemudian bertahap itu barulah berdiri sendiri ini Polri. Jadi Polisi Republik Indonesia. Karena waktu itu niatnya agar polisi ini bisa bekerja lebih profesional, mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban. Tapi ternyata setelah itu harapan rakyat Indonesia itu sangat jauh. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana kerap oknum-oknum polisi ini di lapangan ini melakukan pelayanan terhadap masyarakat ini dengan seenaknya. Jadi sangat tidak profesional.
saya kembali lagi kepada kasus di Mimika Papua ini. Ini kan dua aparat negara. Iya. Jadi sangat jelas di sana ancaman negara itu, ancaman masyarakat itu mengganggu keamanan itu soal KKB atau OPM. Iya. Justru dengan kejadian ini ya otomatis KKB akan memasang tikar, berpesta mereka, ayo kita duduk santai kan, karena para prajurit kita itu kemudian sedang bentrok sendiri, padahal mereka ditugaskan dalam misi yang sama, yakni memberantas KKB. Tapi apa yang terjadi? Justru kemudian mereka malah bentrok. Nah, inilah yang saya melihat bahwa dalilnya kerap disampaikan ke publik oleh petinggi-petinggi atau pimpinan-pimpinan dua institusi negara tersebut bahwa terjadi kesalahpahaman. Menurut saya ya, tidak sesederhana itu. Kira-kira mungkin ada persoalan yang lebih besar. Mungkin kecemburuan sosial di antara prajurit atau apalah dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bisa saja. Sampai-sampai kerap atau sangat rentan terjadi gesekan dua institusi negara tersebut di lapangan. Ya tadi saya bilang bahwa mungkin kemesraan itu sinergitas TNI Polri itu di pimpinan itu berjalan, tapi di bawah enggak, kalangan bawah tidak. Dan akhirnya kerap terjadi gesekan di daerah. Inilah yang harus menjadi pekerjaan besar. Jadi sebelum kemudian menyelesaikan persoalan bangsa ini atau mengamankan negara ini, mereka harusnya menyelesaikan institusi mereka lebih dulu, membersihkan supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Apalagi ditarik-tarik masuk ke dalam dunia politik. Itulah yang saya sangat tidak setuju, khususnya termasuk juga soal pemilihan Kapolri, kemudian pemilihan Panglima TNI. Itu kan karena selalu ada ada tujuan terselubung dalam kepentingan politik mengenai soal pemilihan pimpinan dua aparat negara tersebut. Ya. Itu saja, sahabat Bung Aep. Jangan lupa terus dukung channel Adrian Eman Pratama atau channel Bung Aep ini dengan like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di topik selanjutnya.